Okay, good afternoon, everyone. So, in this video, I will try to answer for several questions for my final test. Okay, before I start to answer the question, let me introduce myself first. My name is Angel Rosinta Uli Simorangkir with NPM 1961022. I'm from English Language Education Department at Universitas Internasional Batam. So, this is my final test for statistic for educational research course. In this course, for final test, we must to try to solve the case that my lecture gives to us. So this is the case. In this case, we have table case. There is any name of students and then treatment 1, treatment 2, and treatment 3. This case I will solve this case after in this video based on answering the following question. So the question that must I answer, there is any three questions. The first is compare the total variability, and then after I compare the total variability, I will analyze the F ratio, and then after that, I will compute the one-way ANOVA by found assumption of independence and assumption of normalities and then assumption of homogeneity of variance. So the first I will try to compare the total variability. I'll make the bigger more. So this is the table of treatment result of group A in listening podcast. So for compare the total variability, we must know to analyze the process. We know that total variability have two basic components. So the first is between treatment variance, and then the second is within treatment variance. So for the between treatment variance is measuring how much different exists between the treatment condition. Jadi maksudnya itu seberapa banyak perbedaan yang ada antara treatment dan kondisinya. Sedangkan kita lihat di sini kita hanya we just have the treatment. We doesn't know the condition of this case, because in this table nothing include the condition of the case. So I think this case not different by causing by the condition. I think sorry. Okay, I will try. Oke, sorry tadi ada yang kelewat. Jadi untuk menganalisis between treatment variance ini, kita ada dua alternatif explanation. So the first is the difference between the treatment have been caused by the treatment effect, and then the
second is the difference between the treatment are simply due to change. Okay. For the treatment effect is the different are caused by the treatment. For the data in this table, for the data in this table, we know that in this table just have treatment. It has has no different for condition, like, yeah, no, has no different of condition. So I conclude that this case is possible that the difference between sample is caused by the different result of the treatment for each treatment. And also we can analyze for the change, the different due to change. In this case, for the total variability, it's also possible that the different are simply due to change. Yeah. Okay. Okay, sorry. And then for the second basic component is about within treatment variant. So in this case, in this table, for search about within treatment variants, we must have a set of individuals who are treated exactly the same, and the researchers does not do anything that would cause the individual participant to have different scores. So di sini di tabel ini kita punya 10 individual, 10 siswa di sini yang memiliki treatment berbeda di treatment 1, treatment 2, dan treatment 3. Dan juga siswa-siswa tersebut semuanya treat exactly the same, di treat dengan sama gitu. Tidak dan juga sorry, ya, tadi di sini mereka semua di treat sama dan memiliki skor yang berbeda. Skor mereka berbeda-beda di sini. Jadi itu dia untuk analyze compare about the total variability. Jadi di total variability ini for the independent measures analyze of variant Partial of analyze the total variability punya dua komponen, yaitu variance between treatment dan variance within treatment. Okay, now I will move to the second question. Analyze the F ratio. Okay,
analyze the average ratio. Okay, before we analyze the F ratio, we must make this memindahkan data ini ke dalam aplikasi SPSS. Dan sebelum itu juga untuk mempermudah saya memasukkan data, saya memindahkan terlebih dahulu data-data yang ada di soal di Excel. Ini lebih mempermudah saya nantinya. So in this case, I will make into two variable, dua variabel di sini, yaitu yang pertama treatment name, di nama-nama treatmentnya, yaitu saya juga menggunakan kode 1, 2, 3 for the treatment. Jadi kode nomor 1 is for treatment 1, and then code number 2 is for treatment 2, and then code number 3 is for treatment 3. So this is the result of each treatment. This is I copy from the case, the question, the table case. Okay, I move to this. Saya akan memulai terlebih dahulu dengan memasukkan data di variable view. Jadi, sorry, it's already rekam, right? Okay. So this one, for the name, I will use initial TN for treatment name with decimal 0, and label is treatment name. And for values, I will change add the values labels. For value number 1 is for treatment 1, I will add, and then begitu juga dengan yang kedua dan yang ketiga. Treatment 2, 3, treatment 3. Okay, this is already, ini sudah selesai, have done. Jadi I will click OK. So the values is already. For the missing, I will know. Saya tidak akan mengubah apapun di situ, dan juga, begitu juga di columns. And for align, I will use the center. Oh no, I will use left. Okay, for measure, I will use the scale. Okay, I'm sorry. And then the second is I will use initial TR for treatment result. The decimal I will change by, I will change. And then for the label is treatment result. Okay, for values I will not change. Saya tidak akan mengubah, begitu juga dengan missing dan columns. For align-nya, saya akan membuatnya di center. Okay, for measure-nya, it is scale. Okay, I already make the variable view. This is for the variable view. TN for treatment name and TR for treatment result. I will move to data view. So this is in this data view, I already have two variable. So untuk memasukkan datanya, saya mau copy paste dari Excel yang sudah saya buat sebelumnya. Saya tinggal copy paste, dan saya akan change. Nah, in this variable data view, you already see that the code
kode 1, 2, 3 sudah berubah menjadi treatment 1, treatment 2, dan treatment 3. Jika saya ingin menyembunyikan label tersebut, ya, mengubah label tersebut, Oke, saya tinggal mengklik pergi ke view bar, lalu kita hapus value labelsnya. Nah, jadi dia sudah berubah menjadi sebuah kode. Jika kita ingin melihatnya lagi, kita tinggal mencentang value labels. Nah, itu dia. Jadi karena di sini saya ingin hanya menggunakan kode saja, menggunakan angka. Oke, setelah ini selesai, saya ingin untuk menganalisis F rasionya. Jadi jika kita ingin menganalisis F rasio, kita bisa melihatnya di analyze bar, lalu ke explore, ya. Okay, for analyze the F ratio, we can go to analyze and then click regression, and then we choose linear. So this one. Okay, after that, lalu I will make the treatment name in independent and the treatment result. Okay, saya tidak akan mengubahnya, lalu saya klik OK. Begitu mudah dia. Kita lihat di outputnya. Oke. Oh my god. Oke, I will try again. Menganalisis, kita buka analyze, lalu pergi ke regression linear. Lalu kita coba dia. So, oke, di sini kita sudah dapat regressionnya. Sebenarnya hampir mirip dengan yang tadi. Jadi di sini kita udah dilihat. Di sini untuk regression ada variables enter, dia ada model summary-nya, ada juga ANOVA-nya, dan juga coefficients-nya. Jadi dan saya juga akan untuk mengeksplor. Kita pergi ke analisis, lalu ke descriptive, statistic, and explore. Okay, I will make the treatment name is factor list and the result is. Okay, lalu kita ke plot, kita normality plot with test. Kita klik continue, lalu juga option. Oke. Oke, kita pencet OK, and then, nah di sini, I will wait. Sepertinya dia belum muncul.
Kita ulangi lagi karena tadi belum muncul. Descriptive, explore. Kita explore-nya. Continue, lalu oke. Nah, ini sudah processing, keluar. Oke. Nah, untuk di sini kita sudah mendapatkan case processing summary-nya. Di sini kita lihat di antara di case processing summary di treatment antara treatment 1, treatment 2, and treatment 3, setiap treatment memiliki N10. N ini adalah jumlah sampel untuk setiap treatmentnya. Lalu yang missingnya tidak ada yang missing karena semua sudah dimasukkan datanya, sampelnya sudah dimasukkan. Jadi total semua total case-nya adalah di setiap treatment memiliki jumlah sampel 10. Dan ini untuk deskriptifnya. Di sini di treatment resultnya, di setiap treatment 1, treatment 2 sudah terlihat mulai dari minnya, lalu mediannya, variance-nya, standard deviation-nya, minimum and maximum, bahkan range-nya, dan interquartile range, dan skewness, dan juga kurtosisnya. Oke. Tapi ini kita tidak perlu bahas secara rinci karena kita tidak diminta untuk membahas deskriptifnya secara rinci. Oke. So, di sini ada juga test of normality-nya yang nanti kita akan bahas. Juga this is the treatment result, stem and leaf plots-nya. Ini stem and plot setiap treatment, di treatment 1, treatment 2, dan juga treatment 3. Dan di sini juga ada QQ plots-nya for treatment 1. Di sini dia ada expected normal dan observed value. Begitu juga ada dengan treatment 2 dan treatment 3. Ini the trended normal QQ plot juga ada. Dan juga ini merupakan hasil kesimpulannya dari sini. Oke, kita akan cari, kita akan analyze the F ratio-nya. Kita menggunakan ini. Di sini, sorry. Oke. Oke, dan untuk analyze the F ratio-nya, kita harus pastikan dulu di output tadi kita memiliki data ANOVA-nya. Kita harus tabel yang harus kita perhatikan adalah tabel ANOVA ini. Yang kita lihat adalah untuk kolom F dan signifikannya. Untuk analisis F ratio ini, untuk menguji F ini, kita bisa lihat bahwa jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,5 atau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh dari variabel tersebut, variabel terhadap variabel T result terhadap T name.
Begitu juga sebaliknya. Jika nilai signifikannya lebih besar, jadi lebih besar dari 0,5, tadi jika kalau terdapat perang aru itu lebih nilai signifikan lebih kecil dari 0,5. Jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara keduanya. Di sini saya sudah menghitung tabel F tabelnya. Di sini ada rumus untuk F tabel itu F ada K juga K N kurang K. Jadi di sini K-nya itu jumlah variabel bebasnya dan N itu jumlah sampelnya. Di sini variabel bebasnya ada 1 dan juga K-nya untuk ada dan N kurang K-nya berarti karena N-nya ada 10, jadi 10 kurang 1 jadi 9. Jadi kita dapat F tabelnya itu ada 5,12. Dimana kita bisa melihat F tabel, kita bisa memiliki kita bisa memilikinya, mungkin kita bisa mendownload di Google lebih mudah. Nah, dan di sini kita bisa lihat di sini I will change. Oke. Nah, nilai F tabel F di sini 1, kita lihat di sini angka 1. Lalu kita tarik ke angka 9. Jadi di sini kita mendapatkan nilai F tabelnya ada 5,12. Itu dia. Dan kita lihat kembali di sini di tabel ANOVA-nya. Oke, kita lihat di sini di tabel ANOVA tepatnya di kolom signifikan. Jadi tadi jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh gitu. Tapi jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh di antara variabel. Nah, sedangkan di sini kita dapat signifikannya adalah 0, signifikannya dari hasil yang kita dapatkan adalah 0,278 dan F-nya untuk F nanti. Jadi kita bisa lihat 0, 0, ini berarti dia lebih besar dari 0,0,5. Jadi dia jadi kita bisa simpulkan bahwa untuk analisis F rasionya tidak terdapat pengaruh. Tidak ada pengaruhnya antara treatment threshold dan treatment name-nya. Oke. Jadi hasilnya tadi tidak berpengaruh. Jadi treatment yang dalam kasus tersebut itu hanya just by chance, hanya terdapat perubahannya, tidak ada efek apapun dari setiap treatment. Tuh. Lalu untuk menjawab, oke, lalu kita menuju ke tadi soal pertama dan juga soal kedua sudah terjawab. Soal pertama itu di outputnya kita sudah dapat mana tadi? Bentar. Sorry.
Nomor kedua tadi kita sudah dapat analisis F rasionya. Analisis F rasionya itu di sini kita lihat bahwa signifikannya tadi dari catatan saya, signifikan yang kita dapat dari data kita adalah 0,278, yang mana dia merupakan lebih besar dari 0,05. Jadi dari situ kita dapat simpulkan, maka kasus ini tidak kasus ini tidak terdapat pengaruh antara TR dan juga TN-nya, treatment resultnya dan juga treatment name-nya, treatment name dan juga treatment resultnya. Dan juga dari treatment ini mereka tidak memiliki tidak memiliki efeknya, tidak karena efek, hanya saja just by change, hanya karena perubahan saja. Oke, lalu kita menuju ke compute the one-way ANOVA. Tadi soal pertama dan kedua sudah terjawab, dan kita akan compute the one-way ANOVA. Bagaimana caranya? Sebelum kita ke caranya, cara bagaimana menganalisis one-way ANOVA, kita lihat dulu langkah-langkah untuk uji one-way ANOVA. Di sini kita harus melakukan uji terhadap normalitas, dan juga melakukan uji homogenitas dan juga melakukan uji one-way. Perlu diingat bahwa pengambilan keputusan uji normalitas itu jika nilai signifikannya di atas lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal, datanya normal. Tetapi jika signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data distribusi tidak normal. Itu dia. Jadi kita akan menguji uji normalitas terlebih dahulu ya. Kita lihat di output apakah kita sudah memiliki. Ternyata belum. Kita harus pergi ke aplikasi SPSS kita, lalu kita uji ANOVA-nya. We click analyze bar and then we choose compare means, and then we choose one-way ANOVA. In this one, the treatment result will be the dependent list, and then the treatment rate will be factor. Okay, and then I will use the option we choose descriptive, and then homogeneity of variance. Continue, and then choose the post-hoc, and then we choose the LSD. But if you're not choose LSD, it's still okay. It's okay. You can choose the 2K. But in this video, I will choose LSD and 2K, and then click continue, and then okay. So di sini sudah terdapat hasilnya. Di sini ada deskriptifnya lagi. Di sini sudah terdapat treatment 1, treatment 2, treatment 3. N-nya masih tetap sama. Terdapat 10 jumlah sampel, dan juga mean setiap treatmentnya sudah terlihat di sini juga. Treatment 1 mean-nya 81,10 dan treatment 2 80,60. And treatment 3 is 76,20. Okay. Dan juga standar deviation-nya sudah terlihat, dan juga standar error-nya juga. Dan kita tidak membutuhkan ini. Kita tidak perlu saya tidak perlu menjelaskan secara detail, karena kita hanya untuk melakukan uji ketiga ini, uji normalitas, homogenitas, dan one way. Oke, untuk melakukan assumption of normality, tabel yang perlu kita perhatikan adalah
Tabel yang perlu kita perhatikan adalah ini. Tabel test of homogeneity of variance. Oke. Oh, no. Itu nanti, sorry. Kita perlu ke test normality ya. Ini dia, test normality. Jadi di test normality ini kita bisa lihat ini dia, kita melakukan algae normalitas yang Shapiro-Wilk, bukan yang Kolmogorov-Smirnov, tapi kita uji yang Shapiro-Wilk saja. Jadi di sini kita lihat juga di treatment kita perbesar. Di treatment 1 kita lihat bahwa signifikannya adalah 0,202, yang mana dari treatment tersebut nilainya kita bisa lihat di sini, nilai treatment 1 signifikannya I will copy. Okay, I will make it more easier. Oh, maybe no, not like that. Okay, sorry, but maybe copy special. Okay, how about this one? Oh, still not. Okay. Maybe this one. Oh, okay, I cannot copy the table, so kita lihat dari sini saja. Oke, kita lihat di sini bahwa dari output yang kita dapatkan untuk treatment yang pertama memiliki signifikan 0,202, yang mana signifikan tersebut lebih besar dari 0,05. Jadi kita ambil keputusan bahwa treatment 1 data berdistribusi normal datanya. Distribusi datanya normal. Dan untuk treatment kedua memiliki signifikan 0,492, yang mana juga sama seperti treatment 1, datanya berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Dan juga treatment 3 juga begitu, signifikan yang terdapat di treatment 3 adalah 0,295, yang mana juga memiliki data berdistribusi normal. Jadi kita ambil kesimpulan dari test of normality-nya, ketiga treatment tersebut adalah normal. Oke. Lalu kita melakukan uji homogenitas. Assumption of homogeneity of variance. Kita cari lagi data tabel yang tadi. Tabel Oke. Untuk tes homogenitasnya, di sini kita lihat test of homogeneity of variance-nya. Oke, di treatment result kita dapat level statistik yaitu 0,288, dan di F1 terdapat 2 dan di F2 27. Jadi signifikan yang kita dapat juga adalah 0,752, di mana ini lebih besar dari 0,05
Jadi kita ambil kesimpulan bahwa untuk tes homogeneity of variance ini data berdistribusi normal. Jadi tadi yang pertama, assumption of normality, treatment yang kita miliki adalah normal, datanya normal. Dan juga untuk test of homogeneity of variance, data yang kita miliki juga normal. Lalu kita tinggal melihat treatment yang analisis yang terakhir, langkah uji ANOVA, uji one way ANOVA. Oke. Nah, di sini di sini juga ada post hoc testnya dan homogeneity subsetnya. Oke, ini yang kita akan lihat treatment resultnya. Subset for alpha, kita tadi menggunakan 2K HSD dan memiliki data seperti yang kita lihat. Oke, begitu juga pot host test. Di sini kita bisa lihat ada untuk uji treatment 2K dan LSD. Dan di sini kita coba lihat di yang 2K, antara treatment 1, treatment 2, dan treatment 3. Nih, kita lihat juga signifikannya rata-rata di atas, lebih besar dari 0,05. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa dari data ini semua data berdistribusi normal gitu. Kita lihat juga perbandingannya, bisa dilihat di sini main difference-nya antara treatment 1 dengan treatment 2 memiliki perbedaan 0,500, dan juga antara treatment 2 dan treatment 1 memiliki minus 500, dan treatment 3 dan treatment 1 memiliki minus 4,9. Ini 0,500 ya, dan ini 4,900. Oke. Nah, itu dia tadi analisis yang bisa saya sampaikan, bahwa untuk analisis saya ambil kesimpulan bahwa untuk analisis F ratio, kembali ambil analisis bahwa mana dia? Oke, bahwa F ratio yang dimiliki oleh data yang terdapat dari case yang saya punya, signifikannya 0,278, yang mana merupakan, this is conclusion for F ratio, kita memiliki signifikan 0,3, yang mana juga merupakan signifikannya lebih besar dari 0,05. Berarti kita ambil kesimpulannya, maka terdapat pengaruh antara dua variabel. Oke, dan juga di sini tidak treatmentnya tidak memiliki efek, tapi just by change. Oke, ini kesimpulan satu. Lalu kesimpulan yang kedua, setelah uji kita lihat soal lagi. Setelah uji asumsi
assumption of normality. Di sini kita lihat bahwa wait, test of normality. Ini karena saya tidak bisa mengcopy dalam bentuk tabel, mungkin ini dia test of normality di antara treatment 1 dan treatment 2. Ini treatment normality-nya terhadap si Piro Wild. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa untuk setiap uji, ini tadi dia dasar pengambilan. Nah, yang kita dapatkan dari uji pengambilan uji normalitas adalah treatment 1, treatment 2. Treatment 1 nilai signifikannya adalah 0,202. Yang mana ini lebih besar dari 0,05. Berarti kita ambil kesimpulan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Oke. Begitu juga dengan treatment yang kedua, kita dapat 0,492. Yang mana juga lebih besar dari 0,05. Kita ambil kesimpulan bahwa data pada treatment kedua berdistribusi normal. Oke, begitu juga dengan treatment 3. Treatment 3, hasil yang kita dapatkan adalah 0,295. Yang mana data tersebut lebih besar dari 0,05. Dan kita bisa ambil kesimpulan juga bahwa data pada treatment 3 berdistribusi normal. Oke, dari itu asumsi dari test of normality. Sekarang test dari homogeneity of variance-nya. Oke, ini dia. Test of homogeneity. Or dari assumption of homogeneity of variance. Oke. Di sini kita lihat bahwa signifikan yang didapatkan adalah 0,752. Yang mana kita tahu bahwa data tersebut lebih besar dari 0,05. Dan kita bisa ambil kesimpulan bahwa data yang kita memiliki berdistribusi normal. Itu dia. Oke. Dan juga untuk assumption of independent
Ini kita bisa lihat dari data multiple comparison di data ininya. Oke. Kita menggunakan di sini mau 2K mau 2K, kita menggunakan 2K HSD. Yang kita dapat di sini signifikan ini dia, I will copy this. Oke. Okay, I will use in this first. Nah, oke. Oh, still cannot. Tapi kita akan pakai di sini. Oke, di sini saja. Assumption of independence. Treatment 1 terhadap treatment 2. T2. Terdapat, kita lihat signifikan yang ada adalah 0,993, yang mana treatment tersebut lebih besar dari 0,3. Dan juga treatment 1 terhadap treatment 3 memiliki signifikan 0,527, yang mana kita tahu bahwa data tersebut berdistribusi normal. Untuk treatment 2 juga begitu terhadap treatment 1 sama dengan 0,993, yang mana kita tahu data tersebut berdistribusi normal juga. Treatment 2 terhadap treatment 3 sama dengan 0,595. Oke. Nah, datanya juga berdistribusi normal. Begitu juga dengan treatment 3 terhadap treatment 1. Signifikan yang ada itu adalah 0,527. Yang mana kita tahu bahwa data tersebut berdistribusi normal. Begitu juga dengan treatment 3 terhadap treatment 2. Signifikan yang terdapat adalah 0,595, mana data juga berdistribusi normal. Jadi, setelah analisis dan compute the one-way ANOVA, data yang terdapat pada table case ini, data pada table case ini semuanya berdistribusi normal. Oke, sekian dari that's all for me. If there's any mistaken or my word is not really good, I'm so sorry. Thank you for all of your attention.
See you again. Thank you. This is our conclusion. Thank you.